Cerita dimulai di waktu masa depan, di mana ada seorang pria bernama Joe yang merupakan seorang kasir di sebuah toko buku lokal, menggoda seorang wanita bernama Ash yang merupakan seorang pelanggan. Setelah itu mereka mulai berkencan satu sama lain dan akhirnya menjalin hubungan yang berkomitmen. Sambil meminum kopi bersama, mereka terhubung dan terlibat dalam percakapan tentang gagasan untuk memiliki tujuan akhir. Hubungan mereka menjadi lebih dekat sampai Joe menyebutkan bahwa dia masih belum mengetahui pekerjaan Ash. Namun dia mencoba untuk menghindari menjawab pertanyaan itu dengan mengumumkan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepadanya. Dimulai dengan pernyataan, "Aku mencintaimu," yang tulus. Di sekitarnya, seorang pria bernama Hunter bersentuhan dengan seorang pria yang menegurnya. Namun karena hal itu, Hunter pun memukulnya sampai terjatuh ke tanah. Di meja, Ash menjelaskan bahwa dia tidak berasal dari sini. Tetapi sebelum dia bisa menjelaskan lebih lanjut, Hunter mendekatinya untuk menembaknya di kepala. Dan akhirnya dia pun habis. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Joe berpegangan pada mayat Ash. Sementara Hunter meletakkan pistolnya di meja lain. Joe berusaha melacak Hunter, yang menghilang tanpa jejak di gang belakang setelah kejutan pertama yang ditimbulkannya. Depresi Joe begitu parah sehingga dia membatalkan semua rencananya dan tinggal di dalam apartemen selama 2 minggu berikutnya. Upaya gigih dari temannya bernama Oliver untuk mengunjunginya pada akhirnya membuat Joe mengizinkannya masuk. Meskipun Oliver telah membawakan kopi, Joe tidak dapat merasakan rasa apapun dan dia mengalami kelemahan pada lengannya sehingga dia menjatuhkan cangkirnya. Oliver mencoba menawarkan kata-kata yang menghibur kepada Joe, tetapi Joe tidak ingin mendengarnya. Pada malam itu, Joe membeli pistol dan amunisi dalam jumlah besar. Ketika Joe menarik pelatuknya untuk melakukan hal nekat, dia berjanji untuk segera bertemu Ash dan kemudian mencoba untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Tetapi anehnya pistolnya tidak mau aktif. Setelah beberapa kali gagal, Joe memutuskan untuk menguji performa pistol itu dengan menembakkannya ke sofa. Sayangnya, upaya Joe untuk melakukan hal yang tak terpikirkan terus gagal, meskipun peluru itu telah keluar dan menyebabkan kerusakan. Di dalam apartemen, Joe meyakinkan AI yang ada di tempat tinggalnya bahwa tembakan itu merupakan sebuah kecelakaan, meskipun AI mendengarnya dan ingin menghubungi polisi. Setelah itu, Joe melepaskan tembakan ke arah jendela untuk memecahkan kaca, dan segera setelah dia mendengar suara Ash memanggil namanya, dia terlanjur jatuh. Namun sangat mengejutkan baginya bahwa dia melayang di udara dengan semua pecahan kaca di sekelilingnya. Tiba-tiba dia terbangun, di mana dia mendapati dirinya berada di tempat tidurnya dan dia berasumsi bahwa itu semua hanyalah mimpi, mengingat kondisi sofa dan keberadaan pistol di atas meja. AI memberitahu Joe bahwa ada pesan dari Ash, namun ini justru membuatnya bingung dan melarikan diri dari gedung. Saat dia berjalan-jalan di sepanjang jalan, dia melihat seorang wanita dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ketika dia melihat papan iklan, dia juga percaya bahwa dia melihat wajah Ash. Anehnya, Ash terus mengiriminya pesan singkat di HP-nya, karena hal ini seharusnya tidak terjadi. Terlalu takut untuk melihatnya, Joe memutuskan untuk mencari bimbingan dari Oliver. Sebagai hasil dari spekulasi Oliver bahwa itu mungkin merupakan pesan yang telah direkam sebelumnya, yang telah dipersiapkan oleh Ash jika terjadi sesuatu padanya, Joe akhirnya memutuskan untuk membukanya. Pada saat itu, sebuah video Ash mulai diputar, di mana dia menjelaskan bahwa jika dia melihat ini, maka sesuatu telah terjadi padanya. Selain itu, dia mengharuskannya untuk pergi ke toko buku dan mengambil pesanan khusus yang ditempatkan atas namanya. Namun seorang wanita bernama Erika dan 2 orang operator mengamati gerak-gerik Joe ketika mereka berada di sebuah ruangan yang gelap. Joe tiba di toko dalam waktu singkat dan mengambil pesanan khusus, yaitu sebuah buku. Kepala Joe mulai terasa sakit dan penglihatannya mulai kabur saat dia membaca surat cinta yang ditulis Ash di halaman pertama buku itu. Untungnya, rasa sakit itu hanya berlangsung selama beberapa menit, sehingga Joe dapat pergi tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang mengawasinya. Orang itu bertanggung jawab untuk melapor kepada Erika, yang memberinya perintah untuk menjatuhkan Joe dan mengambil buku itu. Para operator menggunakan komputer mereka untuk mengaktifkan orang lain yang kemudian mulai mengejar Joe. Salah satu dari mereka bahkan menyamar sebagai penyewa dan masuk ke dalam lift bersama Joe. Saat Joe berjalan menuju kediamannya, dia menerima pesan Ash yang menyatakan bahwa orang aneh itu berpotensi menghabisinya.
Joe pun buru-buru memasuki kediamannya dan berusaha menutup pintu. Tetapi pria itu menggerakkan kakinya untuk menghalanginya dan kemudian mulai menembak. Joe kemudian mundur dengan tergesa-gesa untuk mengambil pistolnya dari atas meja. Tetapi dia gagal mengenai sasarannya. Jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat. Joe mencoba menembak lagi, tetapi lagi-lagi dia tidak berhasil. Orang itu bersiap-siap melakukan serangan. Namun meskipun tubuh Joe tiba-tiba bergerak tanpa kehendaknya, dia berhasil menembak orang asing itu dengan presisi yang tepat. Dan akhirnya dia pun habis. Joe yang berada dalam kondisi yang sangat bingung, mendengar suara seseorang di lorong dan mendekati pintu dengan hati-hati. Ketika penyerang kedua mendekat, Joe dengan cepat melucuti senjatanya yang memicu perkelahian di antara mereka berdua. Tiba-tiba Joe mulai menghindar dengan kecepatan yang mengagumkan, yang memungkinkannya untuk menjatuhkan orang itu hanya dengan satu gerakan. Pria itu juga menyebabkan Joe kehilangan pistolnya, dan dalam usahanya, dia dengan mudah mendominasi pria itu. Setelah pria itu menunjukkan ketidakmampuannya untuk memahami, Joe memberikan pukulan keras, dan akhirnya si pria pun pingsan. Setelah itu Joe kembali ke apartemennya dan melihat S di TV. Namun itu bukan pesan, melainkan siaran langsung. Bersamaan dengan itu, mayat di dekat pintunya menghilang. S menjelaskan bahwa niatnya bukan untuk meninggalkannya, namun dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses ke sistem karena perbedaan zona waktu. Sebelum dia dapat menjelaskan apa yang terjadi padanya, dia perlu memberikan beberapa informasi latar belakang. Beberapa tahun yang lalu, laju kemajuan teknologi mulai meningkat. Pemodelan, perilaku canggih, dan representasi yang sangat realistis merupakan fondasi yang menjadi dasar dibangunnya AI. Salah satu perusahaan besar bernama Centek menawari Hunter pekerjaan sebagai pengembang perangkat lunak karena dia sangat berbakat. Sementara dia mengerjakan proyek pribadi sebagai sampingan, dia secara bersamaan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang dia bisa dari dunia nyata dan memasukkannya ke dalam komputer, sehingga komputer dapat mempelajari kontrol proses. Penggabungan semua data ini tujuannya untuk menciptakan dunia yang tervirtualisasi, namun tetap hidup, yang akan dipelihara oleh aliran komunikasi yang berkelanjutan. Namun Hunter tidak dapat melakukan hal ini sendirian, dan suatu hari dia menerima pesan dari seorang programmer lain yang menawarkan bantuan. Sesuai dengan kesepakatan mereka untuk berkolaborasi, mereka mendirikan DU atau Digital Universe, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu alam semesta digital. Digital Universe pertama terdiri dari populasi yang sepenuhnya berkembang, dan yang mereka butuhkan adalah orang nyata dengan emosi mereka sendiri dan kapasitas untuk membuat keputusan sendiri. Hunter menggunakan Digital Universe untuk melakukan semua eksperimen yang dia inginkan, dimulai dengan implan bedah beresiko tinggi dan senjata modern. Segera setelah itu, Centek menunjukkan Hunter sebagai direktur, dan ini justru mempercepat laju kemajuan ambisinya. Dengan mengaku bahwa manusia simulasi lebih hemat biaya daripada manusia yang sebenarnya, dia memberikan izin kepada Digital Universe untuk menguji berbagai macam produk tanpa dampak apapun. Selama 1 dekade, Hunter terus bereksperimen dan mengembangkan hampir 500 model Digital Universe yang berbeda, hingga akhirnya dia menemukan kesuksesan dengan model yang saat ini dia gunakan. Alhasil, Joe menyadari bahwa dia adalah sebuah program komputer, sementara S terus menyebutnya sebagai pria sejati yang dia cintai. S adalah seorang wanita tulen yang hidup di dunia nyata dan bekerja untuk badan intelijen. Namun, Hunter sendiri adalah pelaku yang sudah menghabisi model S di Digital Universe. Dalam biografi Hunter yang sedang berlangsung, dia menjelaskan bahwa semua tesnya tidak bermoral. Dan itulah sebabnya pemerintah akhirnya memutuskan bahwa teknik pemodelan itu ilegal. Namun, Hunter memilih untuk menyembunyikannya di dalam dunia digital daripada menghancurkannya secara langsung. Itulah sebabnya dia bisa menghilang pada hari dia menembak S, karena dia memiliki akses admin. Selama ini, S telah bekerja dengan tekun untuk mengungkapkan teknologi tersembunyi yang dimiliki Hunter. Sampai dalam perjalanannya, dia bertemu dengan Joe dan jatuh cinta padanya. Buku yang diberikannya berisi lapisan informasi tambahan yang sangat perlu mereka ungkapkan kepada publik. Ketika Joe melihat foto-foto yang digunakan S di sepanjang ceritanya, dia menyadari bahwa programmer lainnya adalah temannya si Oliver. Namun, Oliver telah menghilang dari dunia nyata selama beberapa tahun.
Ketidakmampuan Ash untuk kembali ke Digital Universe memaksa Joe untuk menghubungi Oliver dan meminta bantuannya. Hal ini mendorong Joe untuk merenungkan siapa yang mencegahnya untuk menghapus dirinya sendiri dan siapa yang memberinya kemampuan tambahan. Sementara itu, Erika mengunjungi Hunter, di mana dia terus bermain dengan bola yang aneh. Erika memberitahu bahwa Joe menghasilkan banyak sekali masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh timnya secara tepat waktu. Dan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa tidak ada yang memasuki ruang Digital Universe lagi adalah dengan memutuskannya dari jaringan global. Meskipun demikian, Hunter tetap bersikeras menentangnya dengan alasan bahwa hal itu akan mengganggu aliran pengetahuan. Meskipun Erika memperingatkan bahwa Hunter bisa saja menghabisi miliaran orang, Hunter terus saja mengomel tentang seberapa jauh umat manusia telah berkembang. Sebelum kepergian Erika, Hunter meminta agar dia menemukan Ash yang asli. Ash berhasil menghubungi Oliver beberapa waktu kemudian, namun dia hanya memiliki waktu 30 detik untuk mengobrol dengannya. Setelah dia memberitahu bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk menemukan Joe, Oliver berjanji untuk terus menghubunginya dan menutup telepon. Pada saat itu, alarm berbunyi, memperingatkan dia akan kedatangan sekelompok pria bersenjata yang mengenakan topeng aneh. Meskipun mereka menyelinap, Ash dapat tetap tidak terdeteksi dan menyelinap keluar dari apartemennya. Sekali lagi, dia mampu menyembunyikan dirinya sebelum drone menemukannya, meskipun drone itu berpatroli di jalanan. Ash dapat menemukan tempat tinggal Oliver dengan mengikuti peta, yang dapat dia lakukan berkat komputernya yang memonitor panggilan Oliver. Dia hanya akan memberinya akses jika dia dapat membuktikan bahwa dia hanya memiliki pisau, bukan senjata apapun yang dapat menyulut api. Ash kemudian berbagi dengan Oliver tentang detail pengalamannya di Digital Universe, mengungkapkan bahwa orang-orang dalam program itu kemungkinan besar adalah orang yang nyata. Meskipun dia menentang menjadikan mereka sebagai objek eksperimen, dia juga berpendapat bahwa penghancuran mereka tidak dapat dibenarkan. Kemudian, Oliver mengungkapkan bahwa dialah yang mencegah Joe untuk menghapus dirinya sendiri dan memberinya bakat tambahan. Namun, Oliver tidak menjelaskan kepadanya mengapa dia sendiri berada di Digital Universe. Setelah sampai pada kesimpulan bahwa Ash sebenarnya jatuh cinta pada Joe, Oliver menawarkan bantuannya dan kemudian melanjutkan untuk memberitahu dia tentang sebuah bangunan kuno yang dia miliki dan di mana dia dapat bersembunyi mulai sekarang. Sesegera mungkin, Oliver memberikan Ash alat untuk kembali, dan dia dapat kembali bersama dengan Joe. Namun, Hunter menyadari perubahan tak terduga dalam pengkodean saat bekerja di komputernya. Ash menunjukkan momen manis kepada Joe dan meyakinkannya bahwa dia asli. Namun, Joe bingung harus berkata apa kepada Ash, karena dia sadar bahwa dia tidak nyata. Tiba-tiba lingkungan digital menarik Ash menjauh, dan dia mendapati dirinya kembali ke kamarnya. Hal ini menyebabkan momen mereka terganggu. Ternyata Oliver melakukannya karena Hunter mengikuti mereka, memaksa Ash untuk melarikan diri, dan pria bertopeng itu segera mengikutinya. Dalam situasi yang genting, Ash menduga bahwa Hunter akan segera menutup dunia digital ini karena dia bisa membangun dunia baru, mengingat semua masalah ini tidak sepadan dengan masalahnya. Hal ini menandakan bahwa Joe dan semua orang yang dia kenal akan segera lenyap. Di saat itu, setelah menemukan Oliver di Digital Universe, Joe memohon bantuannya dengan menjelaskan semuanya. Oliver menyarankan agar Joe membocorkan datanya sendiri ke dunia nyata. Buku yang diberikan Ash kepada Joe berisi data yang berusaha diambil oleh Ash, karena buku itu berisi cadangan seluruh Digital Universe. Joe menerima kunci dari Oliver, yang menginstruksikannya untuk mengupload semua data, menunggu pesan berisi isi lebih lanjut, dan kemudian kembali ke rumah. Meskipun Joe setuju untuk melakukan tugas itu, dia harus terlebih dahulu mampir ke kediamannya untuk mengambil pistol dan mengucapkan selamat tinggal pada AI-nya. Ash saat ini sedang menghindari pria bertopeng yang telah menembaknya di dunia nyata, jadi dia berlari menjauh darinya. Dia berhasil mencapai gang belakang, di mana dia menyembunyikan diri di balik tempat sampah dan hanya muncul ketika pria itu cukup dekat untuk menantangnya. Begitu mereka mulai berkelahi, orang itu tidak mengizinkan Ash melepaskan pisaunya. Jadi, Ash mulai merobek topengnya dan memukulnya berkali-kali untuk menjatuhkannya. Selanjutnya, dia merebut pistol dari pria itu dan menggunakannya untuk melawannya, sambil penasaran dengan teknologi Digital Universe. Menanggapi penolakan pria itu untuk berbicara, Ash memukulnya sekali lagi dan kemudian pergi.
Sayangnya, seorang pria lain menyerangnya begitu dia keluar dari gang, dan akhirnya dia pun pingsan. Ash terbangun dan mendapati dirinya terikat di kursi di kantor Hunter. Setelah Hunter masuk ke Digital Universe untuk bertemu dengan Oliver, terungkap bahwa dia telah berkolaborasi dengan Hunter, tetapi tanpa menyadari niatnya yang sebenarnya sampai semuanya terlambat. Oliver menuduh Hunter sebagai seorang psikopat. Namun dia tetap menjamin bahwa dia tidak akan menghalangi Hunter. Pada saat itu juga, anak buah Hunter menemukan tubuh Oliver yang sebenarnya dan menembaknya, mengeluarkannya dari dunia digital. Di saat itu, Joe menerima pesan yang telah diprogram dari Oliver, yang memberitahunya bahwa dia sudah tidak bisa membantu lagi di Digital Universe. Joe menyelidiki sebuah apartemen yang ditinggalkan dan menemukan sebuah komputer yang memiliki semua informasi. Begitu Joe meletakkan telapak tangannya di panel kontrol, komputer langsung mengirimkan setiap informasi. Menanggapi hal ini, Erika memberikan perintah kepada anak buahnya untuk menghentikannya. Begitu Joe menekan layar di samping, sebuah lemari yang berisi sejumlah senjata api terbuka, dan akhirnya dia pun memilih assault rifle. Tak lama kemudian dua orang muncul di luar jendela. Namun Joe dengan mudah menghabisi kedua tentara itu dengan menembak mereka dengan tepat begitu mereka memasuki ruangan. Dalam sekejap, Joe dapat menangkap suara Hunter dan menghilang, hanya untuk muncul kembali di pelabuhan yang terletak di luar kota. Hunter sudah hadir di sana, dan setelah menembak bahu Joe, Hunter mengancam akan menembaknya di kepala dan menjelaskan bahwa jika Joe habis hidupnya, dia tidak akan hidup kembali. Setelah itu, Hunter mencabut senjata Joe dari panel kontrolnya dan membuatnya melayang saat dia mulai menyiksanya. Joe yang berada di ambang kehancuran berteriak marah saat Hunter memberitahu kondisi Ash. Namun terjadi sesuatu error pada panel kontrol Hunter, sehingga Joe bisa merendahkan dirinya ke tanah, mengambil pistolnya dan menembak Hunter, yang membawanya kembali ke dunia nyata. Di tempat kerja, Hunter mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan penghapusan Digital Universe, dan Ash yang sedang mengalami masa-masa sulit memohon kepadanya untuk setidaknya memberinya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia sangat jatuh cinta pada sebuah perangkat lunak, sebuah sentimen yang membuat Hunter tertawa, dan dia setuju untuk melakukan panggilan itu. Sementara Joe melihat dunia di sekelilingnya perlahan-lahan runtuh, dia memiliki kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada Ash. Dia mengungkapkan cintanya kepada Ash dan meyakinkannya bahwa perasaannya adalah tulus. Meskipun dia adalah ciptaan digitalnya Hunter, HP-nya lenyap dan bumi serta bangunan runtuh hanya menyisakan kegelapan di belakangnya, dan akhirnya dia pun habis. Setelah komputer mengonfirmasi penghapusan itu, Hunter memerintahkan pengawalnya untuk melaksanakan eksekusi Ash. Namun saat bola di atas meja mulai bergetar, suara Oliver memanggil Hunter, mengacaukan momen itu. Pada saat itu, bola itu mulai melayang dan mengembang, hanya untuk kemudian lenyap setelah beberapa saat. Kemunculan Oliver di televisi membuat Hunter bingung, karena seharusnya anak buahnya sudah menghabisi tubuh Oliver yang sebenarnya. Saat Oliver menjelaskan bahwa dia menyembunyikan beberapa lapisan alam semesta di dalam Digital Universe, partikel-partikel dari bola mulai muncul kembali, dan akhirnya Joe pun tiba di dunia nyata. Sebuah pistol tiba-tiba muncul di genggamannya, dan dia langsung membuat penjaga itu menjatuhkan senjata yang dipegangnya. Setelah itu Joe memusatkan perhatiannya pada Hunter, dan penjaga itu menarik pistolnya sekali lagi, hanya untuk tubuhnya yang mulai tidak berfungsi secara bersamaan. Memanfaatkan kesempatan itu, Erika mulai memukulnya hingga dia tidak sadarkan diri. Setelah selesai, dia menyatakan bahwa ambisi jahat Hunter tidak lagi menjadi perhatiannya dan kemudian melepaskan Ash. Mulailah Joe melakukan balas dendam, lalu berulang kali menembak Hunter sampai menyebabkannya terjatuh dari jendela, dan akhirnya dia pun habis. Waktunya telah tiba bagi Ash dan Joe untuk kembali bersama. Setelah insiden itu, Oliver mengundang Ash dan Joe untuk menemuinya. Selama kunjungan mereka, Oliver menjelaskan bahwa alam semesta adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak lapisan, dan menekankan bahwa daging dan darah tidak berbeda dengan kode. Agar Joe bisa berada di dunia di mana Ash berada, yang perlu Oliver lakukan hanyalah menyalin dan menempelkan kode Joe pada dunia itu, alias copy paste. Cerita diakhiri dengan Oliver yang kembali ke tempat tinggalnya, lalu dia mengonsumsi minuman,
Dan akhirnya dia pun menghilang ke dimensi lain. Klik layar kiri untuk lanjut nonton video terbaru, atau layar kanan untuk nonton semua video dalam satu playlist. Thank you for watching dan semoga kamu sehat selalu.